Jadi Pak Ustadz, yang menjadi dasar zakat itu apa Pak Ustadz? Ya. Kan kita umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat. Ya. Nah, zakat ini kan merupakan potensi besar yang dimiliki oleh umat Islam. Ya, ya. Ya, dasar untuk mengeluarkan zakat itu seperti apa, Pak? Jadi begini, ada dogma yang berkembang di umat Islam, bahwa umat Islam itu digiring mindsetnya itu menjadi mindset orang miskin. Ya. Itu rata-rata para penceramah, para pendakwah, biarlah kita miskin di dunia, bahagia di akhirat. Padahal ini sebenarnya konsep Islam ditinjau dari sisi kajian rukun Islam. Rukun Islam itu, rukun Islam yang ketiga itu menunaikan zakat. Dirikan sholat, menunaikan zakat. Jadi hukumnya wajib. Nah, rukun itu artinya apa? Adanya maka ada sesuatu. Ya, kaidah fikihnya itu. Itu definisi dari rukun. Ya. Jadi kalau kita Islam harus ada rukun. Ya. Kalau tidak ada 5 rukun Islam ini pada diri kita, kita bukan Islam. Oke. Ya. Sekarang Sekarang yang dapat toleransi hanya dalam kondisional, bisa ada dan tidak ada hanya rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Ya. Bagi yang mampu. Tapi untuk mulai dari mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan puasa, itu harus ada. Tidak ada salah satunya maka kita bukan Islam. Ya. Nah, sekarang kita pada poin yang ketiga, rukun Islam zakat. Berarti rukun Islam zakat kita diwajibkan secara kaidah usul fikih, karena zakat menjadi rukun, maka wajib kita untuk menjadi pengusaha yang banyak uang supaya menjadi mujaki. Ya. Bukan menjadi mustahik jadi fakir miskin. Ya, persoalannya di situ Pak Ustadz. Pengelola zakat ini siapa menurut kaidah Ya, agamanya? itulah yang dipertegas dalam surat At-Taubah. Ya. Kriteria utama untuk orang mengelola lembaga yang bisa menyalurkan zakat seperti Ta'mirul Masjid atau Basnas dan lain sebagainya, itu ada dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah, kriteria untuk menjadi pengelola zakat adalah: pertama, beriman kepada Allah; yang kedua, mendirikan sholat; yang ketiga, menunaikan zakat. Jadi menunaikan zakat itu berarti harus investor, bukan fakir miskin. Dalam istilah mujakid dan Ya, jadi pengelola zakat harus dari kalangan mujaki, mujakid, bukan bukan dari mustahik. mustahid. Ya, rata-rata di Gorontalo ini jadi problema, orang yang selalu ditempatkan dipilih menjadi pengelola zakat adalah para mustahik. Mustahik. Dia selalu, oh saya ini masuk dalam asnaf. Oh iya. 8 asnaf, yaitu yang berhak menerima zakat. Kalau dalam bahasa pelesetan hari-hari itu ambilin. Bukan ambilin. Ambilin. Ah, ambilin. Oke. Karena selalu mengambil bagian. Ambil bagian. Ya. Ya, ambilin. Jadi mestinya idealnya lembaga pengelola zakat itu yang menjadi pengurus dan ketuanya adalah mujaki, pemberi zakat, Pemberi zakat. konglomerat. Ya. Karena mereka yang selalu menyisihkan hartanya, itulah pengelola Baitul Mal. Pengelola Baitul Mal pada zaman Nabi itu adalah Utsman bin Affan, Ya. Abdurrahman bin Auf. Ya. Mereka ini investor. Dan ini Bilal dan lain sebagainya yang orang-orang miskin, ya hanya anak buah saja. Iya. Nah sekarang yang jadi pengelola di zaman kita sekarang justru dari kalangan orang-orang yang dalam tanda petik bukan mujaki, Bukan hanya mujaki. mustahik. Ini yang jadi problem. Ini yang jadi problem. Oh. Akhirnya apa? Manajemen dan maksimal di dalam Pemanfaatan pengelolaan zakat. pemanfaatan zakat yang jadi tidak bisa maksimal karena dari segi kriteria sudah tidak memenuhi syarat. Oke. Jadi itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Itu sahabat Abah Warkop sekedar bincang sekilas tentang zakat, dan insya Allah Abah Warkop akan angkat dalam sebuah topik membahas manfaat zakat untuk umat, untuk warga masyarakat Gorontalo. Terima kasih. Wabillahi musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.